Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang turunan setelah sebelumnya kita membahas tentang aturan rantai pada turunan ya. Nah, sekarang kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Sebelumnya kan kita bicara tentang menemukan turunan ya. Ketika kita diberikan suatu fungsi, kemudian ada perintah temukan turunan dari fungsi ini. Nah, itu secara tidak langsung kita diminta untuk menemukan turunan pertama. Jadi kalau tidak spesifik dimension atau disebutkan turunan keberapanya, berarti itu merujuk ke turunan pertama. Dan apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya ini itu adalah turunan pertama. Jadi kalau hanya disampaikan temukan turunan, berarti itu pasti turunan pertama. Nah, sebenarnya ada pada penerapannya kita butuh turunan-turunan tingkat tinggi, yaitu turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat dan seterusnya. Itu disebut dengan turunan tingkat tinggi. Jadi mulai dari turunan kedua itu dikatakan turunan tingkat tinggi. Contohnya kita punya ini adalah notasi untuk turunan kedua y terhadap x, yaitu dinotasikan dengan d kuadrat y dx kuadrat. Didefinisikan d kuadrat y dx kuadrat itu sama dengan d dari dy dx. Ini artinya adalah turunan dari dy dx terhadap x. Turunan dari dy dx. Dy dx itu apa sih? Dy dx itu kan turunan pertama. Jadi turunan, untuk menemukan turunan kedua kita harus menemukan turunan dari turunan pertama. Oke, dengan demikian ya harus tahu, kalau mau mengetahui fungsi turunan kedua seperti apa, mau tidak mau temukan dulu turunan pertamanya. Kemudian ini itu merupakan notasi untuk turunan tingkat tinggi yang secara spesifik disebut dengan turunan ketiga. D pangkat 3y dx pangkat 3 itu sama dengan d dari d kuadrat y dx kuadrat dx. Artinya ini itu adalah turunan dari turunan kedua terhadap x. Jadi bentuk turunan ketiga dari y terhadap x itu diperoleh dari turunan kedua. Dengan kata lain, untuk menemukan turunan ketiga kita harus tahu turunan kedua lebih dulu. Untuk mengetahui turunan kedua kita harus menemukan dulu fungsi turunan pertama. Jadi beruntun, kalau sudah salah menemukan turunan di tingkat sebelumnya, maka akan salah juga untuk menemukan turunan tingkat setelahnya. Nah, masalah kita mau menemukan turunan dari suatu fungsi sampai tingkat yang keberapa ya tergantung pada kebutuhan. Oke. Ini adalah notasi-notasi turunan tingkat tinggi. Kalau kita kalau orang menyebut turunan saja, itu artinya adalah turunan pertama. Notasinya ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian turunan kedua biasa dinotasikan dengan y double aksen atau d kuadrat y dx kuadrat atau f double aksen x atau d kuadrat x y. Artinya adalah turunan kedua y terhadap x. Kemudian turunan ketiga itu adalah dinotasikan dengan y 3 aksen atau d pangkat 3y dx pangkat 3 atau f 3 aksen terhadap x, atau di sini turunan ketiga dari y terhadap x. Oke, begitu seterusnya ya notasi-notasi turunannya. Saya pikir cukup mewakili penjelasan untuk turunan pertama hingga turunan ketiga. Nah, kita lihat beberapa contoh penemuan turunan tingkat tinggi. Misalnya kita punya y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 4 kurang x pangkat 3 kurang x tambah 10. Maka turunan pertamanya itu adalah turunan dari 3x pangkat 4 adalah 12x pangkat 3. Turunan dari negatif x pangkat 3 adalah negatif 3x kuadrat. Turunan dari negatif x adalah negatif 1 ya, atau ini dikurang turunan dari x kan 1. Ditambah turunan dari 10, karena 10 adalah konstanta, turunannya adalah 0, maka di sini selesai hanya sampai kurang 1 saja. Berikutnya kalau kita pengen tahu turunan kedua itu diperoleh dengan turunan dari turunan pertama ini. Turunan dari 12x pangkat 3 itu adalah 36x kuadrat ya. 12 kali 3 adalah 36 kali x pangkat 3 kurang 1 adalah 2. Ini kurang, maka di sini kurang turunan dari 3x kuadrat. 3 kali 2 adalah 6 kali x pangkat 2 kurang 1 adalah pangkat 1. Tapi kan pangkat 1 tidak perlu dituliskan ya, karena x saja itu sudah artinya adalah x pangkat 1.
turunan dari negatif 1. Karena negatif 1 adalah konstanta, maka turunannya kan adalah 0. Maka sudah selesai sampai sini untuk turunan kedua. Berikutnya untuk turunan ketiga berarti adalah turunan dari turunan kedua ini. Turunan ketiga adalah turunan dari 36x kuadrat dikurang 6x. Turunan dari 36x kuadrat adalah 72x dikurang turunan dari 6x. Karena x berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja, yaitu 6. Oke, ini adalah turunan ketiga dari y terhadap x. Nah, begitu seterusnya untuk turunan keempat, kelima, turunkan fungsi pada turunan sebelumnya. Jadi kalau sudah salah di sini, maka pasti akan salah juga beruntun ke bawahnya. Nah, sampai kapan sih kita berhenti melakukan perhitungan? Ya, tergantung saja kebutuhannya. Kalau perintahnya temukan turunan kedua, ya sudah, temukan cukup sampai turunan kedua ini saja. Kalau diminta temukan turunan kelima dari fungsi ini, berarti tidak mau harus temukan turunan pertama dulu, temukan turunan kedua, ketiga, keempat, barulah dapat turunan kelima. Selesai. Oke. Contoh kedua, di sini saya bahas fungsi trigonometri. Let's say y atau hx itu sama dengan sinus x, maka turunan pertamanya itu adalah turunan sinus kan kosinus ya. Jadi turunan dari sinus x adalah kosinus x. Kemudian turunan kedua dari y terhadap x itu adalah turunan dari turunan pertama ini. Turunan dari kosinus itu adalah negatif sinus. Jadi turunan kosinus x adalah negatif sinus x. Kemudian turunan ketiga itu adalah diperoleh dari turunan kedua ini, dan seterusnya ya. Turunan dari negatif sinus x adalah negatif dari turunan sinus kan kosinus ya. Jadi negatifnya tetap, kosinusnya turunan dari sinus adalah kosinus x. Oke, begitu seterusnya. Nah, apakah aturan rantai bisa juga diterapkan untuk menemukan turunan tingkat tinggi? Ya, bisa, tergantung ekspresi fungsi aslinya. Misalnya nih, diberikan fungsi aslinya di sini deh. Misalnya diberikan fungsinya adalah sinus dari x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat. Temukan turunan ketiga. Ya bisa, temukan dengan menggunakan aturan rantai, temukanlah y aksen. Kemudian nanti menggunakan turunan rantai lagi, temukan lagi y 2 aksen. Kemudian gunakan lagi aturan rantai untuk menemukan y 3 aksen. Berikutnya, salah satu penerapan dari turunan tingkat tinggi itu adalah untuk menemukan percepatan. Jadi kita lihat kasusnya, posisi suatu objek pada suatu waktu t itu dinyatakan dengan fungsi y sama dengan st. Ini artinya adalah s itu sebagai posisi dari suatu objek, jadi st itu adalah posisi dari suatu objek pada waktu t. Kemudian kecepatan pergerakan atau perpindahan suatu objek pada suatu waktu t itu dinyatakan dengan Vt sama dengan S aksen t. Jadi artinya kecepatan atau perpindahan dari kecepatan pergerakan dari suatu objek terhadap pada suatu waktu itu sama dengan nilai turunan dari fungsi jarak ini atau fungsi posisi ini terhadap waktu. Jadi untuk menemukan kecepatan itu diperoleh dari turunan pertama dari fungsi posisi ini. Kemudian percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya berubah. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap suatu waktu t. Nah, itu dinyatakan dengan fungsi a atau acceleration. Nah, a yang tergantung pada t itu sama dengan turunan pertama dari fungsi kecepatan ini atau sama dengan turunan kedua dari fungsi posisi. Karena kan kalau v persamaan ini kalau kita turunkan, jadinya kan kita punya v aksen t sama dengan ini diturunkan kan menjadi turunan kedua dari s atau s 2 aksen t, dimana a itu adalah percepatan dari objek. Nah, kita lihat di contohnya. Jadi ingat, biasanya awalnya kita punya posisi, kemudian diturunkan formula posisi, jadilah kecepatan. Kemudian diturunkan formula kecepatan, jadilah percepatan. Jadi percepatan itu adalah turunan kedua dari fungsi posisi suatu objek atau fungsi jarak. Kita lihat contohnya.
Misalnya suatu objek bergerak sedemikian sehingga posisi objek tersebut pada suatu waktu T dinyatakan dengan fungsi S pada T atau fungsi posisi pada T sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat tambah 36T kurang 30. Ini artinya adalah pada waktu T maka posisi dari objek tersebut itu adalah dihitung berdasarkan pada formula ini. Pertanyaannya adalah kapan kecepatan akan bernilai 0, kemudian kapan kecepatan bernilai positif, kapan objeknya bergerak ke arah kiri, dan kapan percepatan bernilai positif. Nah, untuk kapan kecepatan bernilai 0, nah kecepatan itu kan V ya, di mana V itu adalah turunan dari fungsi posisi ini. Maka kalau pengen tahu kapan kecepatan bernilai 0, jawaban untuk semua pertanyaan ini artinya kalau kapan berarti kan waktu ya, pada T berapa. Nah, jawaban untuk yang A ini adalah temukan T sehingga V-nya bernilai 0 karena kan kecepatannya bernilai 0 dia maunya. Nah, V itu adalah S aksen atau turunan dari formula ini terhadap T. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Oke. Kecepatan bernilai 0 berarti adalah jika V pada waktu T sama dengan 0. V itu apa sih? V itu adalah turunan dari fungsi posisi ini sesuai dengan definisinya tadi. Nah, turunan dari fungsi ini itu adalah turunan T pangkat 3 adalah 3T kuadrat, turunan dari 12T kuadrat adalah 24T, turunan dari 36T adalah 36, turunan dari 30 adalah 0. Kurang tambah ini mengikuti saja ya. Nah, di sini kurang 30 kan turunannya adalah 0, maka selesai di 36 ini saja. Nah, kita harus menemukan nilai T sehingga yang 3T kuadrat kurang 24T ditambah 36 ini sama dengan 0. Nah, kebetulan formula ini itu kan semua angkanya habis dibagi 3 ya. 3 negatif 24, 36 itu habis dibagi 3. Jadi, yang ini kita sederhanakan saja dulu atau faktorkan penulisannya jadi seperti ini. Keluarkan 3, 3T kuadrat bagi 3 adalah T kuadrat dikurang, maka di sini juga dikurang 24T bagi 3, 24 bagi 3 adalah 8, jadi 8T ditambah 36 bagi 3 itu adalah 12, jadi di sini tambah 12. Nah, berikutnya yang ini kita faktorkan, terserah boleh difaktorkan, boleh juga dengan menggunakan formula kuadrat ya. Jadi formula kuadrat itu penting sekali untuk kalian ingat prosesnya formulanya, karena akan banyak sekali permasalahan berikutnya yang akan menggunakan formula kuadrat. Nah, boleh temukan nilai T yang memenuhi kondisi 3 kali T kuadrat kurang 8T tambah 12 sama dengan 0. Nah, solusi dari ini haruslah yang T kuadrat kurang 8T tambah 12-nya sama dengan 0. Tidak perlu lagi sebenarnya di sini 3 karena mau asalkan di sini sama dengan 0, 3 dikali 0 ya tetap saja akan 0. Jadi kita tidak peduli 3-nya sebenarnya tidak usah di sini. Dituliskan juga boleh. Oke, nah ini difaktorkan menjadi T kurang 2 kali T dikurang 6 karena negatif 2 kali negatif 6 dikalikan hasilnya positif 12, negatif 2 ditambah negatif 6 itu adalah negatif 8. Saya tidak bahas detail lagi dari sini ke sini karena sudah pernah dibahas dengan beberapa contoh pula di materi-materi sebelumnya, baik dengan faktorisasi ataupun dengan formula kuadrat ya, karena kan ini persamaan kuadrat. Bayangkan T ini sebagai X-nya. Nah, di sini T kurang 2 harus sama dengan 0 atau T kurang 6 sama dengan 0. Ini persamaan linear kan ya. T kurang 2 sama dengan 0 berarti T harus sama dengan 2. T kurang 6-nya sama dengan 0 berarti T-nya haruslah 6. Udah. Kapan kan pertanyaan tadi kapan kecepatan bernilai 0? Kapan itu berarti kan kita mencari nilai T, maka selesailah di sini. Dengan demikian kecepatan itu akan bernilai 0 pada waktu T sama dengan 2 detik atau pada waktu T sama dengan 6 detik. Karena tadi disampaikan di soal satuan dari T-nya itu adalah dalam satuan detik ya, sedangkan S-nya dalam satuan feet. Berikutnya untuk yang B. Pertanyaan B, kapan kecepatan bernilai positif? Nah, kecepatan itu kan V tadi ya, berarti kita harus mencari nilai T sehingga VT-nya itu bernilai besar dari 0 atau positif, karena positif itu kan besar dari 0. Nah, fungsi V itu tadi sudah dibahas ya, turunan dari ini, yaitu 3T kuadrat kurang 24T ditambah 36. Dan ini itu sama dengan ini kan ya, kita bagi saja semua suku di sini dengan 3, boleh dong ya ini.
Nah, karena yang ditanya adalah kapan kecepatan bernilai positif, berarti kan kapan V bernilai 0 ya, lebih besar dari 0. VT itu kan yang 3 kali T kuadrat kurang 8T tambah 12, ini adalah VT. Nah, kita harus mencari solusi ketika VT ini besar dari 0, makanya di sini besar dari 0. Nah, yang 3 ini boleh kita abaikan sejenak, pikirkan saja yang T kuadrat kurang 8T tambah 12. Tadi yang suku ini kita faktorkan menjadi 3 kali T kurang 2 kali T kurang 6 ya. Harus cari nilai T sehingga ini besar dari 0. Nah, split point dari ini, jadi ingat lagi materi waktu pertidaksamaan kuadrat sudah pernah dibahas, kita harus temukan dulu split point dari ini. Split pointnya adalah pada T kurang 2 sama dengan 0 dan T kurang 6 sama dengan 0. Jadi kita punyain T-nya itu sama dengan 2 dan T sama dengan 6 sebagai split point ya. Jadi split point itu adalah yang membuat ini sama dengan 0. Nah, berikutnya cantumkan T sama dengan 2 dan T sama dengan 6 pada garis bilangan, kemudian lakukan tes nilai fungsi ini, temukanlah di mana positif negatifnya. Saya tidak bahas lagi karena harusnya kalian sudah menguasai itu. Nah, nanti akan diperoleh bahwa solusi dari T kurang 2 kali T kurang 6 besar dari 0 itu adalah nilai T, di mana T-nya itu kurang dari 2 atau T-nya besar dari 6. Dengan demikian, kita peroleh kesimpulan bahwa kecepatan akan bernilai positif jika T-nya kurang dari 2 detik atau T-nya lebih dari 6 detik. Oke. Nah, berikutnya kita menjawab pertanyaan C. Pertanyaan C itu adalah kapan objeknya akan bergerak ke arah kiri? Objek dikatakan bergerak ke arah kiri jika kecepatannya bernilai negatif, karena kan kecepatan itu sebenarnya bicara arah juga, yaitu jika kecepatannya bernilai negatif. Sebenarnya nyaris sama dengan masalah sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kapan kecepatan positif, berarti pergerakannya ke kanan. Sekarang kapan kecepatannya bergerak ke arah kiri, berarti kecepatannya bernilai negatif. Jadi lebih besar yang di slide sebelumnya itu bisa kita ganti dengan kecil dari 0 saja, karena kecil dari 0 kan ya yang merepresentasikan bilangan negatif. Nah, ini juga sama saja, tinggal ikutin saja dengan yang sebelumnya, hanya ganti pertidaksamaan jadi kurang dari saja. Split point dari ini adalah T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Nah, kemudian selesaikanlah pertidaksamaan T dikurang 2 kali T kurang 6 kecil dari 0, atau selesaikan pertidaksamaan ini sedemikian sehingga nilai T ini sama kecil dari 0. Nah, lakukan tes nilai fungsi kuadrat ini pada garis bilangan, nanti akan diperoleh bahwa solusi dari pertidaksamaan ini itu adalah pada T, di mana T-nya itu berkisar antara 2 hingga 6 detik. Jadi, kapan objek bergerak ke arah kiri? Nah, jawabannya objek akan bergerak ke arah kiri pada waktu T yang antara 2 hingga 6 detik. Oke, awalnya sebelum jika T-nya kurang dari 2 detik, pergerakan objeknya itu ke kanan. Kemudian ketika masuk waktu ke lebih dari 2 hingga detik ke 6, pergerakannya adalah ke kiri. Kemudian setelah T-nya besar dari 6, dia kembali lagi ke arah kanan. Begitu pergerakannya kalau berdasarkan pada fungsi posisi ini. Nah, berikutnya soal terakhir. Soal terakhir itu adalah kita akan menemukan kapan percepatan bernilai positif. Tadi kan kita sudah punya fungsi posisi ini sesuai dengan soal ya. Kemudian VT ini atau fungsi kecepatan sesuai dengan penemuan kita. Nah, percepatan bernilai positif artinya A pada T itu besar dari 0, besar dari 0 untuk positif ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa percepatan itu notasinya adalah huruf A kecil untuk acceleration. Nah, fungsi AT sebagaimana yang dibahas di definisinya tadi, percepatan itu adalah turunan dari V atau turunan pertama dari fungsi V atau merupakan turunan kedua dari fungsi S. Nah, turunan pertama dari fungsi V adalah 6T dikurang 24, di mana 6T ini adalah turunan dari 3T kuadrat. Kemudian negatif 24 ini adalah turunan dari negatif 24T. Kemudian ditambah 36 di sini turunannya kan adalah 0. Jadi bisa kita abaikan saja. Dan di sini besar dari 0 karena kan kita mau mencari kapan percepatannya bernilai positif atau besar dari 0. Ini adalah masalah pertidaksamaan linier ya.
Kita cari nilai T-nya. 6T dikurang 24 besar dari 0 berarti 6T besar dari 24 ya. Kurang 24 di kiri pindah ke kanan kan jadi 24. Kemudian bagi semua ruas dengan 6. Jadi T besar dari 4 karena 24 bagi 6 kan 4 ya. Nah, udah dengan demikian percepatan akan bernilai positif pada T lebih besar dari 4 atau pada waktu T-nya lebih dari 4 detik. Nah, oke, sekian materi untuk turunan tingkat tinggi. Jadi di pertemuan ini kita sudah membahas tentang aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Mudah-mudahan materi ini tidak terlalu susah untuk kalian kuasai, karena berikutnya kita akan bahas tentang ada yang disebut dengan turunan implisit, ada juga penerapan turunan lainnya. Penerapan turunan diantaranya adalah maksimum minimum. Jadi kalau kalian tidak mengerti tentang turunan ini, maka akan susah juga untuk memahami materi berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.